Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ada yang sakit? Sudah sarapan semua? Kira-kira tahu nggak saya kumpulkan di sini untuk apa? Ini dari kelas 7 dan 8 ya, dari berbagai kelas ya. Ini sebagian besar yang ikut ekstra kurikuler futsal dan sepak bola. Sengaja saya kumpulkan di sini. Saya akan mensosialisasikan program sekolah ke depan. Ya, program sekolah minimal semester depan dan tahun depan. Apa aja programnya? Ya, ini judulnya ya, komunitas belajar. Jadi namanya komunitas itu kumpulan, kelompok belajar bersama. Di situ ada kokurikuler, ada intrakurikuler, ada apa? Yang kamu ikuti apa? Ekstrakurikuler, ada kokurikuler, beda. Yang pertama tadi apa? Intrakurikuler. Tahu intrakurikuler? Ya, pelajaran biasa yang kamu di kelas mapel macam-macam itu intra. Kemudian ekstra, namanya ekstra itu di luar intra. Ekstrakurikuler yang kamu ikuti itu futsal, sepak bola, voli, basket, pramuka, itu ekstra. Kemudian yang ketiga adalah kokurikuler. Berarti beda dengan intra dan ekstra. Ya. Ko itu berarti kerjasama dengan pihak luar. Jadi kita kembangkan kokurikulernya untuk program sekolah ke depan, untuk sekolah ini. Ya, kita kasih nama Spensaben PLG Academy. Ya, Spensaben sekolah kita SMA Negeri 1 Balomendo. Kemudian PLG Academy ini nama salah satu klub di luar sana, akademi. PLG ini home base-nya ada di Bareng Kerajaan Krian. Ya. Pusatnya ada di Jawa Barat. Ini cabang Gresik. Tapi home base, asrama, latihan itu ada di Sidoarjo. Cuma anggota klub internal Askap Gresik, ya. Pusatnya ada di Jawa Barat yang memiliki, ya. Ini ya, program kita ke depan kokurikuler yaitu Spensaben PLG Academy. Ya, latar belakang kenapa saya mau membuat program ini, pertama yaitu pengembangan potensi dan bakat siswa. Potensi-potensi kalian, bakat kalian itu akan kita naungi dalam kokurikuler ini. Kalau ekstra kurang, harus ditingkatkan lagi, makanya harus nambah di luar ya, makanya dikembangkan potensi dan bakat kalian khususnya di cabang sepak bola. Kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatkan prestasi. Kalau sudah latihan, bergabung jadi satu, dilatih profesional, harapannya ada peningkatan prestasi. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan kedisiplinan siswa. Kalau sudah ikut diklat, akademi, di asrama, itu kesehatan makanannya itu nggak asal makan. Di situ ada takarannya gizi. Pagi harus makan apa, siang harus makan apa, malam harus bagaimana. Itu ditata, makanan apa yang boleh dan yang nggak boleh. Itu biar kesehatannya juga meningkat, kedisiplinannya mulai tidur, makan, istirahat, latihan, berangkat, pulang jam berapa itu akan diketati di situ untuk meningkatkan kedisiplinan kalian. Dan yang keempat, penguatan pendidikan karakter Merdeka Belajar. Ya, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, potensi-potensi bakat-bakat kalian ini yang diasah. Tidak mengandalkan kegiatan di sekolah ini aja, tapi juga harus dikembangkan di luar sekolah, diberikan sedikit kebebasan untuk memilih dan membuat program sendiri. Yang kelima, pembentukan jaringan dan kolaborasi eksternal. Jaringannya saya tambahkan, hubungan dengan luar, kerjasama dengan luar, kolaborasi dengan eksternal. Eksternal itu di luar sekolah, ya.
Jadi biar sekolah kita semakin berkembang harus ada kerjasama dengan pihak eksternal, pihak luar. Dalam hal ini salah satu Diklat Akademi PLG. Kemudian yang keenam, kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, sukses, otomatis akan membawa nama baik sekolah, betul? Ya, kalau skillmu, teknikmu meningkat, lomba prestasi meningkat, otomatis citra sekolah kita naik, daya tarik orang untuk menyekolahkan di sini juga akan meningkat, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan program. Ya, ini tujuan program. Apa tujuannya saya mau membuat komunitas belajar kokurikuler ini? Yang pertama, mengembangkan bakat minat peserta didik dalam olahraga sepak bola seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, meningkatkan kualitas fisik dan mental peserta didik. Fisiknya pasti latihannya beda, kamu di ekstra sama di klub atau di diklat. Fisikmu akan lebih kuat, secara mental otomatis karena nanti akan banyak pertandingan, ya. Banyak turnamen yang akan diikuti dan juga banyak uji coba. Kemudian yang ketiga, meningkatkan prestasi sekolah di bidang non akademis. Jadi ini termasuk non akademis, ya. Kalau yang di dalam ini itu akademis, ya, mapel-mapel lain itu. Kemudian menanamkan nilai-nilai karakter yang positif, otomatis hal-hal negatif akan hilang sedikit demi sedikit. Yang meningkat adalah hal-hal yang positif, ya, tingkah laku, karakter, prestasi kalian juga nanti karakternya akan terbentuk dengan sendirinya karena dilatih kedisiplinan itu tadi, ya, sehingga karakternya bagus. Kemudian membuka peluang bagi peserta didik di bidang sepak bola profesional. Maksudnya apa ini? Tahu sepak bola profesional? Apa? Membuka peluang untuk kalian untuk otomatis nanti kalau skillmu bagus tambah usia akan direkrut oleh klub profesional Liga 1, tapi biasanya diawali dari EPA, Elite Pro Academy, Liga 1, usia 16, 18, 20. Kemudian naik ke Liga 3, klub-klub Liga 3 Jatim. Kemudian bisa jadi direkrut dari kabupaten provinsi lain di Liga 3 nasional. Kemudian naik Liga 2 dan Liga 1, otomatis naik lagi ke timnas. Pengen masuk timnas? Angkat tangan yang pengen masuk timnas. Lu kalau sih gak angkat tangan berarti gak pengen. Pengen semua? Nah, butuh latihan yang kerja keras, ya. Pengen tok nggak pernah latihan, ya nggak bisa, susah, ya. Kemudian meningkatkan citra dan reputasi sekolah seperti yang saya sampaikan tadi. Tujuan kami sekolah membuat komunitas belajar ya ini, membentuk jiwa kompetitif yang sehat pada peserta didik. Dengan adanya diklat yang sudah tertata, terstruktur dengan baik, otomatis jiwa kompetitifnya akan sehat dengan banyaknya turnamen itu, ya. Karena udah ngikuti turnamen pasti nggak sembarangan, ya. Semua udah teratur, terstruktur, ya. Yang berikutnya, mengoptimalkan pemanfaatan kompetensi guru di sekolah. Ini juga akan meningkatkan saya, Pak Hendra, Pak Eko untuk meningkatkan kompetensi di bidang kepelatihan sepak bola, pembinaan. Jadi juga bukan cuma untuk kalian tapi juga untuk guru, termasuk mapel lain juga. Dia akan, Bapak Ibu guru juga akan terbuka pikirannya untuk membuka peluang untuk ditiru nanti. Kemudian capaian dan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk program ini biar tercapai. Pertama, melakukan seleksi awal untuk menilai kemampuan dasar calon peserta didik. Jadi nanti kalian akan kita seleksi, kemudian calon-calon murid baru nanti akan kita seleksi, akan kita jadikan satu kelas, ya. Jadi nanti ada satu kelas khusus pemain-pemain sepak bola. Wah, top itu nanti, ya. Insya Allah akan ditiru sekolah lain kalau kita sukses. Allahumma amin. Kemudian memonitor perkembangan kemampuan peserta didik secara berkala. Kalau udah dimasuk anggota klub
asrama, anggota diklat, masuk kelas khusus itu nanti akan mudah dimonitor secara berkala, nanti dilihat kemampuannya ada peningkatan atau enggak. Yang ketiga, mengidentifikasi turnamen yang sesuai untuk diikuti oleh tim sekolah. Nanti ikut turnamen apa saja. Yang paling utama adalah targetnya adalah GSI. Udah tahu GSI? Nah, ini sudah ada yang pernah ikut. Siapa yang pernah ikut GSI kemarin? Ya, insya Allah tahun depan kita bisa lebih kuat dari yang kemarin. Setuju? Bisa? Nah, ini calon-calon pemain-pemain GSI. Kalian nanti yang akan ikut bermain. Makanya dari sekarang kita siapkan ya. Menyusun aturan peserta didik yang menekankan kedisiplinan, ketepatan waktu dan tanggung jawab. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalian akan dilatih kedisiplinan, tepat waktu dan punya tanggung jawab ya. Mengikuti berbagai turnamen dengan didampingi pelatih dan guru pendamping untuk meningkatkan pengalaman bertanding. Menyebarkan informasi tentang program sekolah, program sepak bola dan capaian yang telah dilarai melalui media sosial dan website sekolah. Nah, semua kegiatan nanti akan kita upload, termasuk ini akan kita upload nanti, kita video, kita upload, kita share kemana-mana biar SMN Negeri 1 Balongbendo itu punya komunitas belajar yang bagus ya. Melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan dan kompetisi yang diadakan oleh sekolah dan akademi. Otomatis orang tua kalian akan kita undang ya, akan kita kasih informasi, kita ajak bicara untuk program sekolah nanti untuk mendukung kegiatan ini. Yang kedelapan, menyelenggarakan pertandingan internal atau antar kelas, kelas meeting untuk melatih mental kompetisi. Nah, nanti dilatih, dicoba dulu di internal dulu dalam sini, antar kelas, lomba sepak bola. Nanti kita buat sepak bola mini ya. Kemudian 8, menyelenggarakan pertandingan internal, sudah ya. Mengatur jadwal pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler secara khusus. Nah, nanti kita jadwal aturnya, ada ekstra, ada ko. Kapan latihan ekstra, kapan ko di luar ya. Itu. Berikutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Siapa saja yang ngurusi ini? Mitranya siapa aja ya ini? Koordinator program. Koordinator program nanti salah satu guru. Mungkin saya, ada pengurus dari akademi. Nanti akan kita undang ke sini. Guru pembina sekolah bisa Pak Hendra, Pak Eko nanti ya. Kemudian ada tim pengembangan karakter dan konseling. Ya, nanti BK pun dilibatkan untuk konseling keperluan kalian apa, secara psikologi bagaimana ya. Tim fasilitas dan akomodasi. Ya, ini untuk transportasi kendaraan dari Bareng Kerajaan ke sini, dari Watu Golong ke sini. Insya Allah nanti akan ada yang antar jemput ya, ada yang antar jemput. Tim penilai dan evaluasi, ini kepala sekolah ya, waka untuk menilai program ini berjalan nilainya berapa, kira-kira baik apa sudah atau masih banyak kekurangan ya, ini dinilai. Mitra program, ini akademi sekolah PLG ya, PLG tadi itu. Kemudian wali peserta didik, orang tua kalian, kemudian komite sekolah, sponsor ya, kita juga pasti akan datang banyak sponsor ya. Kemudian dinas pendidikan dan kebudayaan, pemerintah daerah ini ya, kecamatan Balongbendo ya, camat Balongbendo, dan tim podcast juga kita libatkan untuk membantu perekaman dan lain sebagainya. Kemudian kapasitas pendukung untuk membuat program ini apa saja? Pertama, fasilitas asrama, sudah ada asrama di sana. Lapangan akomodasi yang memadai, ada alat kendaraan transportasi, jarak yang dekat antara asrama dan akademi dan sekolah. Dukungan pendidikan karakter, sumber daya manusia yang terlatih, kemampuan administrasi program, dan jaringan dan mitra dengan pihak eksternal. Ini untuk mendukung program kokurikuler ini. Rencana evaluasi ya, evaluasi awal ya, kayak gini evaluasi nanti siapa saja yang berhak masuk tim ini. Kemudian evaluasi
kompetisi, selama berlatih, bertanding itu bagaimana hasilnya kita nilai, kita evaluasi keterampilan, skill sepak bolanya ada peningkatan atau enggak, karakternya bagaimana, iki bolosan sekolah atau enggak, engko latihan sepak bola terus malas sekolah. Nah, itu kan perlu dievaluasi. Kemudian evaluasi berkala, mid term evaluation ya, jadi berjenjang, bisa sebulan sekali, 2 bulan, 3 bulan, nanti evaluasinya seperti itu. Kemudian evaluasi akhir seperti tes atau menjelang kompetisi, pertandingan. Nah, itu ada evaluasi, ini yang perlu masuk, ini yang dicoret dan lain sebagainya. Evaluasi kepuasan stakeholder, ini yang orang-orang luar yang bekerja sama dengan kita ini puas apa enggak kerja sama dengan kita. Salah satunya adalah Diklat Academy itu. Kemudian rekomendasi dan pengembangan program. Apakah program ini nanti dilanjutkan atau lebih dikembangkan lagi? Nah, itu evaluasi yang akan kita lakukan. Kemudian tantangan. Program ini program berat, ya, tidak mudah. Belum ada satupun sekolah yang membuat program ini. Baru kita akan merencanakan program ini. Tidak mudah, ya. Tantangannya apa? Kalau ada program ini, nanti itu kamu yang ikut program ini setiap pagi itu latihan. Setiap pagi jam 6 sampai jam 8. Loh, sekolahnya bagaimana? Sekolahnya nanti jam 9 baru masuk. Jadi nanti latihan pagi, selesai latihan sekitar jam 8, mandi, bersih, diantar kendaraan, antar jemput ke sini, jam 9 baru masuk sekolah. Lah ini pasti akan ada pro kontra dari guru, dari teman-temanmu yang lain, pasti ada yang iri. Kok enak itu isu gak sekolah bal-balan tok. Nah, ini tantangan, ini yang harus dijelaskan nanti. Makanya harus ada keseimbangan. Sepak bola jalan, sekolahnya juga jalan. Prestasinya sepak bola baik, prestasi sekolah juga baik, itu harus baik biar masalah ini nanti tidak sampai muncul, ya. Dan tantangan dalam menjaga konsistensi dan kualitas program, karena ini program lanjutan, ya, jadi terus menerus harus kualitasnya dijaga. Ini kalau nggak konsisten, perhatian kita kurang dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi kualitas program. Perbedaan pola pikir masing-masing guru yang berbeda antara saya dengan guru PJOK dengan guru mapel lain, itu pasti berbeda. Yang guru lain bisa jadi nggak pernah ikut pelajaran ini, yang ikut sepak bola. Nah, ini kan banyak guru lain yang mungkin nggak bisa menerima begitu saja. Ya, ini beberapa foto sekolah masa depan adalah yang menunjang langsung bakat dan minat peserta didik. Jadi kamu nanti itu akan diarahkan langsung kepada bakat dan minat kalian. Itu sekolah yang dibutuhkan ke depan itu yang langsung melatih potensi-potensi yang kalian miliki. Kalian yang ahli di sepak bola, tidak ahli di bidang matematika, tidak bisa digenjot di matematika, tidak bisa dipaksa untuk bisa matematika. Nah, inilah nanti kamu akan langsung dijuruskan, langsung diarahkan kepada bakat kalian. Kolaborasi dengan pihak luar akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Biar belajar itu tidak di dalam toh, ya. Jadi ada belajar di dalam sekolah, juga belajar di luar sekolah. Ini yang saya sampaikan juga foto uji coba antara peserta pemain dari PLG Gresik lawan ISA, Indonesia Soccer Academy di Jenggolo, ya. Kalau dulu itu Real Madrid Academy, sekarang jadi ISA. Oh, itu mahal sekolahnya itu ISA, ya. Nah, ini coba hari Rabu kemarin, ini foto terbaru ini. Ini beberapa pemain yang putih. Yang putih ini lah yang pemain-pemain PLG, ya. Jadi
beberapa dokumentasi ini. Nah, ini saya komunikasi, koordinasi, tanya jawab dengan wali murid untuk membuat program ini. Jadi sudah saya bicarakan dengan beberapa wali murid yang kebanyakan dari mereka mendukung program ini. Diskusi dengan wali siswa. Nah, ini foto saya kemarin. Ini kalau nggak salah hari Jumat kemarin. Jumat apa Kamis ya. Nah, ini ada saya pendinginan. Beberapa pemain selesai latihan pendinginan. Nah, ini waktu game internal, latihan penyerangan. Nah, latihan drill penyerangan, bagaimana menyerang nyetak gol, dan juga ini latihan game. Nah, itu sebagian yang saya sampaikan tadi tentang program sekolah yang akan kita kembangkan di sekolah ini. Kalau kalian cuma mengandalkan pembelajaran di sini, itu susah untuk berkembang dan bisa kalah bersaing dengan sekolah lain yang mereka sudah latihan di klub, latihan di Elite Pro Academy. Ya, demikian semoga presentasi saya hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, memberikan informasi dan bisa membuat menjalankan program sekolah ini ke depan dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Ada yang tanya? Angkat tangan. Tanya apa aja terserah. Ada yang tanya? Coba tanya aja. Salah satu. Oke, tanya. Pak Indra, kameranya Pak Indra. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Hanya satu aja. Ya. Program insya Allah akan kita mulai semester depan. Januari insya Allah sudah akan kita programkan. Bagi kalian yang sudah di sini mau ikut, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut bagaimana bisa ikut program ini, ya. Ada lagi yang tanyakan? Paling ideal itu tahun depan dengan kalian kelas 8 ditambah peserta didik baru itu nanti, ya. Nanti akan kita ambilkan pemain-pemain top yang akan bekerja sama satu tim dengan kalian biar semakin kuat dan tangguh untuk khususnya program turnamen GSI nanti. Ada lagi yang tanyakan? Ada? Dari sini ada nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah ikut presentasi ini dan mendengarkan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.